perkataan mulia alhamdulillah itu hati dosa diampuni alhamdulillah. Itu dosa yang diampuni ibu datang ke sini yang jauh, apalagi yang jauh hubungan malaikat segala itu ibaratkan dosa-dosa kita. Dosa yang apa? Kata ulama dosa sogir, dosa-dosa yang kecil. Kalau orang kita menuntut ilmu itu dari mulai kita bergerak melangkahkan kaki, ya Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Di pengajian silaturahmi terjadi. Kata Nabi, sahaja anu khoyong di panjangkeun usiana, diberkahkeun rezekinya, falyasir rahimah, maka terjadilah silaturahmi. Alhamdulillah dengan adanya pengajian terjadi silaturahmi kita. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kebersamaan kita yang di majlis taklim ini. Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita selesai terima kasih kita. Bisyafaqah bisyahwat. Yang terakhir adalah bersahabat dengan Al-Quran. Ibu pengen jadi sahabat Quran? Punya Quran kan di rumah ibu? Beli enggak? Bukan besar mahal. Setahun sekali dipegang juga. Dengan sekali separakan al-sodan Al-Quran. Baca setahun sekali baru dipegang. Baca Al-Quran itu karena orang yang jadi sahabat Quran itu kata Nabi Al-Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syabihan bi ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan senantiasa menjadikan penolong, menjadikan syafaat bagi siapa? Di ashabi, bagi orang yang sahabatnya. Sahabatnya siapa? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis lain, surga merindukan orang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dan 4 perkara. Di antara 4 perkara adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, kalau jadi pengen sahabat Quran itu ada 3 M. Ada berapa? 3 M. M yang pertama Ustaz, mandi bukan. M yang pertama adalah membaca. Ustaz belum bisa belah, Ustaz udah sepuh, udah tua, gak ada kamu. Selagi hayat di tanggung badan kita masih bisa belajar baca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran. Ibu-ibu biasanya apa? Juz amma apa Iqra? Dulu mah juz amma kan? Apa bukan begitu, dulu pakai ejaan. Sama nggak ejanya? Alif jabar a, alif jabar i, alif pakai u, a, i, u. Kalau di sini gimana? Ada ejaan nggak di sini? Gimana ejanya? Sama nggak? Alif patah a, alif kasroi, alif a, i, u, ba patah bapak, patah patah, patah bapak muda. Sekarang jarang Pak yang itu langsung. Nah, jarang sekarang lama emang gitu ya. Jarang sekarang yang praktis itu batasan. Iya. Yang itu membaca usaha ya, baca. Karena nggak bisa jadi sahabat Quran kalau kita nggak mau nggak bisa dulu. Belajar dulu. Setelah belajar sama ustazah bagus bacaannya, huruf hijaiyah sudah hafal, belajar mafru'il huruf penting. Yang penting itu ibu belajar mafru'il huruf. Ayo kata ibu ustazah kita belajar huruf fa. Lidahnya ke atas ditekan fa. Fa itu bar sultan salitat minal nimati udah beres. Gimana ibu-ibu udah hafal? Sudah ibu ustazah. Ya udah dihafal di rumahnya. Iya. Nggak belajar kan kata ibu ustazah juga. Pulang ke rumah ibu. Assalamualaikum. Kata bapaknya kok pakai aksi itu bu? Dengan belajar nggak apa-apa kali. Assalamualaikum salam kata si bapak. Di rumahnya ada teman lama sobatnya.
Cek Ajeng katanya, sehat. Saya udah lama ya. Dari mana ibu pengajian? Di mana? Di Majlis Al Mulia. Yang ngajarnya siapa? Ustaz Ibnu Abbas. Bapak bukan kasih makanan yang kita anggap. Ibu mau jus apa susu? Yang tamunya kesel. Udah kamu ibu makan. Nah, jadi ibu penting belajar makhluk guru ya, penting. Ya, belajar. Emang untuk mengubah kebiasaan lama itu susah. Wailil magdu. Nah, itu nggak ada magdunya. Yang nggak boleh itu ya. Wailil magdu. Itu hilangkan. Ingat belajar. Tabat. Jadi ada gurunya. Tabat. Apa namanya? Muridnya nggak bisa C, nggak bisa hamas. Tabat. Ada hamas-hamasnya. Tabat. Kesel gurunya itu. Tabat begini. Pas begini buka cer. Enggak. Gurunya udah itu penting makhluk guru ya. Makanya ketika yang belajar mikro, kalau samanya pendeknya harus dibiasakan. Dan mikro yang udah boleh panjang pendeknya biasakan makhluknya biasa. Kenapa? Nanti kalau sudah kekurangan dia gampang. Ya. Karena dulu kalau kita itu ya, kalau kita ngaji nggak pernah kan belajar buku ya. Yang penting udah hafal aja dah. Amin, ubah, minggu, kan? Anakum, ainakum, unakum, unakum. Habis ngaji itu bikin surat. Kita bikin dulu surat pengajian, tungguinnya di depan padang gitu. Kalau ingat katanya itu ya. Zaman ibu kan belum ada WKS ya mas Bu ya. Yang terhormat yang TC di tempat 4x4 dapat tidak sempat harus pengalaman gitu sih. NB nama jangan dulu udah move on Ustaz. Kalau yang cerita dulu kan begitu, main sama perempuan kan dulu waktu orang di itu pakai ini kan pakai ini kan itu ada tandanya ada tamu katanya gitu kan. Kalau anak sekarang beda juga ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Quran dulu ya. Jadi usaha. Alhamdulillah setiap kita pengajian kita ada dibacakan Quran. Kenapa? Karena satu huruf 10 terbaik. Kita baca Yasin sampai hatam itu beberapa huruf. Sayang kalau kita nggak baca Quran ya. Baca Quran di sahabat Quran. Kita baca. Kemudian M yang kedua adalah memahami. Pahami ya. Kalau pengen sahabat Quran pahami ya. Di sini ada tafsirnya Bu ya, ada kajian tafsir pahami. Itu kan Al-Fatihah segala puji bagi Allah. Jadi Allah ada segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi puji itu yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah memiliki sifat Rahmanir-Rahim. Makanya Allah itu Rahmannya Allah semuanya meliputi dalam dunia ibadah. Orang kafir, orang yang nggak sholat, orang yang rajin sholat, yang ngaji nggak ngaji, itu dikasih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan aneh orang kok nggak sholat, nggak ngaji, kok kehidupannya tambah manja, itu kasih rahmat. Kemudian ada istidrak di sana, gitu kan. Tapi rahimnya Allah nanti di akhirat khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami. M yang terakhir adalah mengamal, membaca, memahami, mengamal, amalin ya, amalin. Nah, insya Allah setelah kita bisa, kita akan menjadi sahabat Quran. Ketika jadi sahabat Quran, kita akan dituntut masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Syafaat karena dia ada syafaat. Setelah dibuka pintu syafaat oleh Nabi, ada anak menolong orang tua. Bahkan ada sahabat bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya di dunia. Makanya orang yang rajin-rajin di majlis taklim, sahabat di majlis taklim itu nanti di akhirat pun sama.
Nah, makanya ibu jangan lupa kalau nanti di akhirat ya di surga, ibu ketua, ibu Haja Opa, ya ibu Ustazah Sutia masuk surga umpama. Amin. Ya jamaah ini jamaah Majlis Taklim Ratna Mulia masuk surga, pasti surga bingung. Ini Ustaz Ibnu Abbas kok nggak ada, kemana? Kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka gitu ya. Waduh, ternyata dipakai sorban dari kajian, ternyata amalan masuk neraka. Ini sedih. Akhirnya Ustazah Ibu Ketua Ibu Haja Ratna ngomong sama malaikat, coba ini Ustaz Ibnu Abbas kemana ini? Apa masuk neraka? Kasihan. Kan ada sahabat bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya. Kita dulu coba datanya lihat, namanya siapa? Kata malaikat Ibnu Abbas. Orang aja. Oh, ini kami pada sedih, katanya malaikat. Oh, dia mah udah duluan, dia mah kelasnya kelas VIP. Kalau saya ini sama jamaah kelasnya ekonomi. Ustazillah. Amin ya rabbal alamin. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan yang pertama tanamkan rasa cinta, kasih sayang dalam diri kita ya. Kemudian insya Allah dengan cinta kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibunda rahimahullah, mungkin ini saja dapat saya sampaikan dari pengajian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, ada hikmah manfaat buat kita. Mudah-mudahan kita sering duduk di majelis taklim, mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah amal soleh, bertambah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, monggo upami ada di Tawasen interaktif, silakan. Dari barang bereset beda-beda kan beda-beda baik ibu, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Pengajian fikih itu ada, jadi ibunda nanya air yang seember, ada seorang yang memberikan penjelasan. Bisa kita ketika kita berwudu ya, di kobok bahasa Jerman, di kobok, dicelup gitu kan, apakah masih bisa? Baik, kita perlu mengetahui dalam fikih yang dibahas dalam mazhab Syafi'iyah, ada air itu ada tohir, air suci dan mensucikan. Nah, artinya apa? Air suci dan mensucikan itu, air suci dan mensucikan itu bisa kita untuk berwudu, bisa kita untuk menghilangkan hadas besar, dan bisa untuk menghilangkan najis. Itu namanya tohirun tohirun. Ada lagi air yang tohirun tohirun. Air suci tapi tidak mensucikan, suci airnya tapi tidak bisa untuk mengambil air wudhu, tidak bisa untuk menghilangkan hadas besar. Contohnya mana? Air teh manis, kopi, suci itu boleh, tapi nggak boleh untuk berwudhu. Termasuk air mustakmal. Nah, air mustakmal itu nanti pertanyaan ibu. Air yang sudah dipakai untuk berwudu atau menghilangkan najis atau menghilangkan hadas besar. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah, ketika kita ada sebab ember itu tidak ukurannya 2 bulan, jadi nggak boleh kita kodokan yang pertama kita bisa suci. Nah, tapi ketika kita pakai air wudu, kemudian ada cirakan itu ke situ, itu mustakmal. Artinya apa? Air itu sudah tidak bisa untuk dipakai wudu lagi. Nah, makanya hindari, misalnya di rumah itu baknya kecil, terus mandi janabah, wudu di situ, hati-hati. Boleh, kita boleh pakai gayung, cuma jangan sampai cipratan ini yang bekas tetesan itu sampai kita ke tempat itu lagi, itu namanya mustakmal. Apalagi yang air sender itu ibunda
Itu kalau kita ambil dari muka pakai tangan, kemudian ke situ lagi, ya itu otomatis ada cipratan ke situ. Itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Nah, mungkin ada yang ustaz yang berani itu dia berbeda pandangan dengan fikihnya mazhab Syafi'i juga. Bahkan saya pernah lihat sendiri pakai air segini nih, aqua, ya. Yang sebenarnya ini boleh sah, cuman harus ditusuk, gitu kan, pakai. Cuman kalau kita begini kemudian ada tumpahan dan ciratan lagi masuk ke sini, itu yang nggak boleh. Ibu lagi ziarah nggak ada air, boleh kita wudhu. Wudhunya itu supaya kita hemat sekali aja, karena yang wajib itu sekali. Yang wajibnya aja, karena kita lihat yang wajib itu ada berapa? Ada 6. Pertama nih, yang kedua membasuh tangan, kepala, kaki, itu aja. Makanya ibu kalau lagi ngantri, ibu kasihan ngantri, yang wajibnya aja. Nah, selesai. Kan, 2 kali kurang udah jejal-jejal di belakang. Ya, boleh. Jadi ibu khawatir mustahil itu. Tapi kalau pakai gayung itu bisa. Gayung, gitu kan? Bisa. Pakai gayung kan? Ya. Tapi dia terkesan dari gayungnya itu, nggak apa-apa dari gayung. Kalau terkesan gayung dari masalah. Kan airnya kan begini kan, terkesan gayung nggak masalah. Yang dia khawatirkan ada tetesan yang bekas kita untuk bersuci ke situ lagi. Nah, makanya kalau untuk itu kan sekarang udah aman lah, pakai keran ya, pakai shower gitu kan, mandi ada sebesar enak ya. Kalau pakai bak itu hati-hati, khawatir kita ada tetesan di situ. Nah, itu mustahil itu nggak boleh dipakai untuk bersuci, nggak boleh untuk berwudu, nggak boleh untuk mandi hadas besar, nggak boleh untuk menghilangkan najis. Untuk air mustahil. Begitu itu kan. Ya. Iya, itu ada pemahaman seperti itu kalau nggak salah dari pemahaman Salafi Wahabiyah kalau nggak salah. Yang kedua Ustaz, misalkan tetangganya itu nggak ada air tuh, adanya di musola, namanya harus sholatnya di musola, kalau perempuan namanya hanya. Baik ibu, jadi kalau itu sebenarnya masalah kita ngambil air wudhu di musola, sholatnya di rumah. Cuman itu adalah keafdolan. Apalagi kalau perempuan, kalau laki memang harus di masjid, di musola. Ya. Jadi nggak jatuh haram, nggak jatuh dosa. Nggak dosa. Khusus sama mereka. Sholatnya kayak gini, Ustaz, saya wudhu, air wudhunya dapat maling. Nah, memang sholatnya sah enggak? Sholatnya sah, tapi dapat dosa. Nah, itu dia. Nah, ini penting ya. Baik, jadi ada lagi. Ustaz, Ibu mau nanya, Ibu kan ngurusin ini anak angkat kan kembar, Ibu urusin satu dari barang bereset sampai disekolahin, Mas anterin sama Ibu, udah rumah tangga lah, sekarang udah punya cucu. Sekarang ngakunya ke orang tua kandungnya aja, saya sakit aja nggak ada yang nengok saya. Baik, Ibu. Iya, nggak ada yang nengok gitu, iya. Jadi sekarang ngakunya orang tuanya aja, ya itu kesan. Banyak berzikir itu, baik, banyak berzikir. Sudah yang sudah ibu lakuin, usahakan ikhlaskan saja, menjadikan amal buat ibu. Sakit hati wajar manusiawi. Memang untuk ikhlas itu kita tahapannya tidak ikhlas dulu. Tahapannya itu kita kadang-kadang nggak ikhlas, tapi kita ya, nah itu nanti ikhlas. Misal kalau saran saya, apa yang ibu lakukan yang mulai kecil ya, kondisi yang sekarang nggak masalah. Ibu lebih dekat kepada Allah yang Maha Tahu. Apabila syariat itu Allah yang menyaksikan kebaikan ini, jadi amal soleh juga. Ibu aja sakit hati atau manusiawi. Cuma yang ibu sikapi jangan terus begitu.
sabar banyak zikir supaya nanti baru di situ menimbulkan memberikan ketenangan batin. Ikhlasan saja ya, insyaallah itu perbuatan yang sangat mulia. Ayo. Baik. Bacaan Al-Quran pakai HP boleh. Bagus sampai diisi bacaan Al-Quran daripada TikTok. Serius masih ada TikToknya. Cuman kalau itu pahala itu besar daripada kita pegang mushaf Al-Quran. Karena pegang mushaf Al-Quran itu ukuran pegangnya ada dapat pahala. Kalau ini kan kita nggak perlu wudu. Kalau baca Quran kita ambil wudu. Kalau kita cuma buat belajar kan? Iya, itu jadi jawabannya boleh. Itu saya sering pakai HP juga. Kalau belajar kan Nah, termasuk Ustaz nanti kamu bawa WC gimana? Nah, kan nggak boleh di WC itu baca yang aktifkan. Kalau kita masa kita dibaca di WC, sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi. Misalnya kita lihat Ustaz, katanya kalau orang baca Quran nggak harus dengan permintaan sama orang, apa yang dia inginkan dikasih sama. Baik. Baru kemarin saya ngaji di mana ya Pak Bisi? Ngaji di sana kalau nggak salah. Di tempat ketiga itu. Jadi orang hidupnya itu disibukkan baca Al-Quran. Artinya sudah tadi membaca, memahami gitu kan, disibukkan dengan membaca Al-Quran sehingga dengan sibuknya itu dia akan sempat minta sama Allah. Nah, maka kata Allah akan aku cukupkan seperti orang yang meminta kepada aku. Gitu kan. Makanya ketika kita baca Al-Quran nanti bunda, jadi kalau kita nggak minta saja pasti Allah cukupkan. Nah, kita harus yakin, keyakinan kita dan keyakinan kita. Makanya berkah baca Quran. Apakah boleh kita baca ya Allah mudah-mudahan Nabi sholat duha baca waqiah mudah-mudahan rezeki suami saya lancar, yang usahanya lancar, boleh. Jika minta sama Allah dengan keberkahan mujizat Al-Quran, mudah-mudahan itu doa mudah-mudahan hajat kita B, C, D dan seterusnya itu dibolehkan. Bagi orang yang tidak meminta pun oleh Allah diberikan. Dalam hadis kursi ya, diberikan apa yang dia inginkan gitu kan. Apalagi kita dengan sering baca Quran kemudian kita meminta sama Allah dengan penuh khusyuk dan tawadu, itu lebih meyakinkan diri kita. Makanya ketika berdoa itu jangan lembek, berdoa begini, tangan itu diangkat, sunnahnya itu diangkat. Jadi kalau doanya begini itu harus semangat, doa itu harus yakin ya. Kalau doanya begini, ya Allah apa-apalah yang kemarin yang belum dikabulin paling semangat, karena doa ibadah itu doa itu ibadah gitu. Ya itu ibu. Jadi orang yang disibukkan baca Al-Quran saking sibuknya dia belajar Al-Quran kemudian dia nggak sempat meminta sama Allah akan mencukupkan. Dan orang tuanya pun yang misalnya sudah meninggal otomatis. Iya, apalagi otomatis sudah tarik pengasar. Apalagi kita bersusah. Ya Allah, terus saya menghantamkan Quran 30 juz. Sampai ya Allah pahala itu khusus orang tua 10 luar biasa. Maksudnya nggak dikhususkan juga. Saya boleh kan tadi mengalir. Tapi ketika kita soleh hati pasti kita ingat pada orang tua kita mengalir. Karena menjadikan sahabat kita bisa begini pasti orang tua kita pasti ada itu. Pasti kontribusi orang tua kita sangat banyak kepada kita. Makanya ada orang yang anaknya orang tuanya itu gak rajin sholat, ibunya juga sama, tapi anaknya demen sama ibadah. Itu kadang ada doa di kakeknya, ada doa di neneknya itu. Jadi doa itu sangat luar biasa. Makanya ini berdoa sekarang banyak. Allah jadikan keturunan soleh-solehah. Nanti kalau nggak ada maka berbanyak berdoa kebaikan untuk keluarga. Biar Rabbal. Ada lagi?
Udah ya? Udah siap ya? Ayo nanti jangan lupa punah. Hanya kalau dari Baik Bunda, kalau memang nggak ada kita tutup ya sekali lagi. Jangan patah semangat untuk kebaikan sekecil apapun Allah akan bisa kebaikan kita. Ibu, Allah sayang sama ibu juga. Artinya setiap hamba Allah senantiasa memperhatikan dalam kebaikan kita ada rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada ujian, ada dari musibah itu ada ujian, ada kejuran, ada ajaran. Ujian kita mau rubah diri nih, jadinya gak baik jadi baik. Tapi kayaknya kehidupan itu ada aja masalah. Itu mau ngaji ada aja masalah. Mau ngaji kesini jangan ngaji lah katanya. Tidak sinetron aja umpama. Tapi datang ke sini lulus ujian pasti ada. Kata Allah jangan kau ngaku beriman sebelum akan aku uji. Jadi ujian itu pasti ada ya. Ujian dari suami dari istri, dari anak. Tapi kalau kita batin sudah bersih, hati sudah bersih menyadarkan kepada Allah, pasti disikapi dengan ujian itu bagaimana caranya menjadikan ladang pahala. Tapi pahala saya suami saya, pahala bapak berarti ibunya, gitu kan? Pahala saya bapak punya anak bandel itu pahala bagian pahala kita. Tapi tergantung kita menyikapi. Karena baik dan buruk qadar min syarri wa syarrihi khairi wa syarrihi minallahi, baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerdas beriman bagaimana ini baik dan buruk supaya menjadikan ladang pahala. Ya. Paham Ibu? Insyaallah. Kalau sudah paham kita tutup dengan doa Astagfirullahaladzim wa barakatuh wal akhirin wa barakatuh hamina Rasulullah Ismail. Amin ya Allah Rabbana ya Rabbal Alamin ya Rabbal Salim dan Basiran Tayyiban Mubarakan Hamdan Nabi Hamdan Syakirin Hamdan Yahakina wa Kamin Mazidah Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li mulkika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi al-qulubi wa nawaiha wa afihi al-abdani wa shifaiha wa sirri wa riyaiha wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma in faqawna wa in fa'izna wa in faqirun fa'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hidayati kama nafa'na bi abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa sunsul ibadah wa al-qubur jama'a fi hadhihi majlis wa qurrahum dzunubahum wa satarhum qulubahum wa rawahum bisafati rasulullah sallallahu alaihi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu wa wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha wa wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu wa wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahunna wa wa'fu anhunna. Allahumma al-qabdahum wa la tadrina al-jinan wa la tajaqum kufratan min qadiran. Allahumma al-rusul ila al-qubur jamaah min akhir khair wa ta'alhum min ahli taqwa wa ta'alhum min ahli salama wa ta'alhum min ahli rahmah wa ta'alhum min ahli barakah wa ta'alhum min ahli ibadah wa ta'alhum min ahli taubah wa ta'alhum min ahli maghfirah wa ta'alhum min ahli maghfirah wa ta'alhum min ahli jannah wa ta'alhum min ahli jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.